menjadi ahlullah, karena ahlul Quran ahlullahi wa khasatuhu, orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk keluarga Allah. Mudah-mudahan ini juga akan terjadi pada putra-putri kita semua yang ada di Tahfidz Camp. Maka silahkan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memasukkan putra-putrinya di Tahfidz Camp, kami tunggu dan segera mendaftarkan langsung ke marketing galeri kami yang ada di Darul Quran Pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di Darul Quran Syamsuddin Nur, pesantren tahfidz Darul Quran di Karawang. Ini merupakan pesantren baru dan kita ini termasuk cabang dari Darul Quran Pusat yang ada di Tangerang. Dan ini letaknya kurang lebih kalau dari tol Karawang Barat itu 1 jam menuju ke arah Loji, karena lebih berbatasan dengan daerah Cariu, kemudian Jonggol, Cilengsi, dan Cibubur. Terima kasih. Dan ini awal masuk pintu gerbang yang ada untuk Darul Quran Syamsuddin Nur seperti ini, diawali dengan pos security dan di sini juga ada yang jaga sekarang, Mas Iwan namanya ya. Kemudian dilanjutkan dengan perkantoran. Kita jadikan dulu ini adalah ruko, kemudian kita jadikan sebagai kantor di sini. Kantor untuk administrasi dan sebagainya, penerimaan tamu semuanya ada di depan sini. Ditambah juga kita melihat ada masjid yang mungkin bisa menampung sekitar 100 orang di dalam. Mohon doanya mudah-mudahan kedepannya juga terus bertambah jamaah kita yang ada di dalam. Mari silakan. Alhamdulillah di Tahfidz Camp ini sekarang ini ada 42 santri dengan 5 ustadz yang ada, dan mereka terus dari pagi sampai dengan petang mereka menghafal Quran dalam durasi 5 waktu jam tahfidz mereka. Kemudian ditambah dengan beberapa materi penunjang dan aktivitas-aktivitas yang lain seperti ada renang, ada juga kemudian futsal, kegiatan outdoor yang lain yang bisa membuat mereka nyaman berada di pesantren. Alhamdulillah tempatnya juga cukup nyaman karena kita ada di pedesaan, kemudian dengan luas kira-kira 2 hektar, ada saung juga untuk menghafal, kanan kirinya juga ada beberapa tanaman yang bisa membuat sejuk suasana yang ada di sini. Meskipun sedikit panas, tapi insya Allah untuk pagi atau sore hari itu terlihat agak teduh sekali. Jadi cukup representatif sekali untuk menghafal Al-Quran. Ya. Ya, alhamdulillah selain ada asrama yang seperti yang saya sampaikan tadi, di Darul Quran Syamsuddin Nur ini juga banyak sekali kolam-kolam yang membuat suasana semakin sejuk. Jadi ada beberapa kolam ikan ya, ikan-ikan yang ada di sini yang kadang-kadang memang akhirnya kalau pikiran lagi jenuh, lagi kemudian kita lelah dengan berbagai macam halnya, melihat ikan-ikan ini satu hal yang membuat nyaman. Jadi hal-hal yang ada di sekitar ini memang kita desain supaya membuat nyaman dalam menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu tidak seperti menghafal rumus matematika dan sebagainya. Karena ini adalah cahaya, nur betul dari Allah, maka harus betul-betul muncul dari hati dan semuanya harus teduh, harus nyaman. Maka mudah-mudahan dengan adanya kolam, bahkan di sekitar masjid juga ada kolam, di depan asrama santri juga ada kolam. Mudah-mudahan kolam-kolam ini juga bisa mendengar bahwa mereka itu menghafal Quran dan nanti kelak di akhirat jadi saksi buat mereka. Baik, kita bisa melihat di sini ada beberapa santri tadi bermain tenis meja. Kemudian disitulah satu hal yang memang menjadi tambahan buat santri untuk membuang jenuh mereka ketika mereka jenuh, kemudian mereka bosan, mereka ingin aktivitas yang lain, mereka biasanya main tenis meja.
Bahkan tepat saya berdiri di sini, ini adalah lapangan bulu tangkis yang kalau sore, karena ini mungkin panas, kalau sore mereka biasa main bulu tangkis bersama teman-temannya. Kita lihat persis di belakang saya ada beberapa bangunan yang belum selesai, dan insya Allah nanti ke depan dan terus kita kejar akan kita jadikan sebagai gedung untuk dapur. Jadi nanti tempat makan santri-santri itu berada di dalam gedung tersebut. Untuk sementara ini makanya masih di depan dapur ala kadarnya dengan tikar begitu. Tapi insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan dengan doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa cepat jadi sehingga nyaman, anak-anak bisa makan di dapur dengan aman, nyaman, dan pastinya juga dengan senang lah mereka itu menikmati makanan yang ada di dapur kita ini. Kemudian sebelah kiri saya persis di sini, ini kita lihat ada satu asrama yang mungil, cukup menarik, terdiri dari batu bata begitu. Tapi ini uniknya lah di sini dan nyaman kita melihat ini asramanya Ustadz di sini. Jadi Ustadz beberapa ada yang tinggal di dalam. Kemudian selain di tempat ini pula kita lihat untuk Ustadz juga berada di asrama yang sebelah kanan saya di lantai 2. Di lantai 2 ini kita lihat ada asrama atau kamar buat Ustadz pembimbing bagi santri-santri Tahfidz Camp yang ada di sini. Terima kasih. Baik, pesantren Darul Quran Syamsuddin Nur ini luasnya kurang lebih 2 hektar. Karena hanya beberapa bagian dari luas ini yang ditempati buat asrama, maka sebagian besar yang lainnya itu kita lihat seperti ini. Jadi masih seperti hutan begitu dan banyak pohon jabon. Kita lihat jati Belanda kalau orang bilang ya. Ini di sekitar kita dan memang ini masih terus butuh doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya sudah bisa untuk jadi asrama santri. Dan kita juga melihat ada tempat untuk budidaya ikan lele. Dan ini ke depan nanti akan kita berdayakan. Kemudian kita jadikan lele-lele ini sebagai konsumsi buat anak-anak, buat santri-santri yang ada di Darul Quran. Baik Karawang itu sendiri maupun pusat dan Darul Quran yang lain di cabang-cabang. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi karena ini cukup potensial betul bagi kita semuanya. Ini sudah pernah berjalan, namun untuk saat ini memang ada beberapa hal sehingga belum bisa dijalankan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya, alhamdulillah meskipun kita ini agak jauh masuk ke dalam ini yang banyak pohon-pohonnya, ada satu rumah di sini yang sebenarnya kita jadikan ini sebagai rumah tamu, namun karena untuk guru-guru ini masih kurang sedikit fasilitas buat rumah mereka, sehingga kita akan jadikan sementara buat rumah guru. Namun santri-santri kadang juga ada yang dengan nyamannya datang ke tempat ini untuk menghafal Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini namanya Muhammad Khodafi, santri kita di Tahfidz Camp. Masya Allah, beliau ini, Khodafi ini sekarang sudah semester 3. Kuliah semester 3, namun mau-maunya ini Khodafi untuk break 1 tahun ngafalin Al-Quran 30 juz. Subhanallah, kita doain mudah-mudahan lancar selesai dalam waktu 1 tahun 30 juz. Lagi ngapain ya Khodafi ini? Lagi nambah hafalan baru, Ustaz. Oh, Masya Allah. Yang lain kelihatannya lagi santai, kok Khodafi mau ngafalin Quran? Ya, pengorbanan, Ustaz. Bismillah. Ya coba. Ya bismillah lah, supaya bisa lebih semangat lagi kan setahun. Bismillah. Ya. Kelihatannya Khodafi karena melihat bahwa waktunya semakin mepet, kejar target begitu. Jadi teman-teman yang lain pada santai, ada yang olahraga, ada yang bahkan mungkin tidur siang gitu. Tapi Khodafi sendiri malah justru ngafalin Quran. Coba Ustadz mau lihat apa yang dihafalkan tadi. Surat An-Nisa ya. Boleh dengar ngajinya? Insyaallah. Coba. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Sadaqallahul azim.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini Khodafi juga sedang menghafal. Jadi kadang lancar, kadang tidak. Ini lagi proses dan ini alami betul. Memang apa yang sedang dihafal yaitu tadi. Makanya ada sedikit mungkin kurang apa dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan setelah beberapa menit nanti sudah lancar nanti ya. Amin. Mudah-mudahan selesai 30 juz. Ya, syukron. Terus doanya. Ya.